Niat Denny pembocor nyari sponsor, malah Hasto buka aib Demokrat yang bermain kotor. Topeng asli Pak Mantan dikuliti oleh PDIP, ternyata mengerikan juga. Sudah baca surat terbuka Denny Indrayana yang ditujukan kepada Bu Mega? Beberapa kesan dan pesan serta harapan tersirat dari membaca surat dimaksud yang konon ditulis di Aussie itu. Di antaranya berharap dukungan Bu Mega tentang berbagai kemungkinan yang bakal terjadi pada dunia perpolitikan di negeri tercinta ini. Kasihan dan bikin prihatin melihat aksi Denny Indrayana yang adalah mantan wakil Menkumham era SBY ini. Gelar akademisnya gak tanggung, profesor, sehingga layak menyandang gelar sebagai pakar hukum tata negara. Itu adalah gelar tertinggi dalam dunia pendidikan. Guru besar yang kalau harus dicari padanannya dalam dunia persilatan adalah suhu ya, tidak sama dengan temperaturnya. Tapi tindakannya dalam membocorkan keputusan MK ala Denny, yaitu MK sendiri belum bersidang loh, apalagi mengumumkan keputusan yang dimaksud, terbukti memang sempat menaikkan suhu alias temperatur jagat politik nasional. Mengklaim dapat info A1 dengan gagahnya, dia menyatakan bahwa MK akan memutuskan bahwa sistem pemilu 2024 akan menerapkan sistem tertutup, yaitu mencoblos partai dari yang sebelumnya adalah sistem terbuka, atau mencoblos caleg jika sekedar berharap beroleh belas kasihan dari Bu Mega yang adalah ketua umum PDIP. Parpol terbesar sang pemenang pemilu yang lalu sepertinya itu sudah tercapai dengan respon yang diberikan oleh Hasto yang adalah sekjen PDIP. Kasihan, bukan mendapatkan simpati dan dukungan, malah Hasto mengingatkan borok-borok pemilu yang dilakukan oleh Partai Demokrat ketika masih berkuasa pada zaman itu. Pak Denny tidak boleh melupakan bahwa pada Desember 2008 terjadi perubahan sistem politik. Hanya beberapa bulan sebelum pemilu legislatif dilaksanakan pada April 2009. Dan itu bagian dari desain untuk meningkatkan perolehan Partai Demokrat sebesar 300%, kata Hasto di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat. Apakah lagi kalau bukan tindakan aji mumpung memanfaatkan kesempatan selagi jadi penguasa? Ibarat kata peribahasa, bagai meludah ke langit terpecik muka sendiri. Begitulah kelakuan para elit partai mantan pemenang pemilu ini. Protes terhadap hal jelek yang dituduhkan kepada pemerintah sekarang ini, padahal dulu mereka adalah pelaku. Gak jauh beda dengan SBY sang junjungannya yang menuduh bahwa pemerintah akan melakukan berbagai kecurangan pada pemilu 2024 mendatang. Padahal mereka adalah pelaku, sebagaimana disampaikan juga oleh Hasto. Kalau tidak percaya, silakan datang ke Pacitan, silakan datang ke Ponorogo, di mana DPT-nya memang dimanipulasi sehingga perolehan suaranya meningkat drastis di basis partai tersebut, kata Hasto. Masih adakah yang bakal memilih partai yang akan tenggelam ini? Sementara itu usai SBY menyampaikan pidato murahan yang membuat iklim politik semakin panas dan tidak kondusif, PDIP terpaksa mengambil langkah balasan. Bisa dikatakan ini semacam bom yang membuat Demokrat tidak berkutik sama sekali. Kalau SBY hanya bicara konon katanya Pilpres 2024 akan tidak jujur dan adil, serta dikondisikan agar hanya ada dua pasangan capres dan cawapres, maka PDIP menggebrak lewat beberapa data berdasarkan kejadian dulu. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyerang balik SBY. Dia mengungkapkan beberapa kejanggalan dan dugaan kecurangan selama SBY dan Demokrat berkuasa di Indonesia. Ada beberapa poin yang disampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual. Poin pertama adalah Demokrat adalah contoh kehadiran partai elektoral yang dipengaruhi gelombang reproduksi politik Amerika Serikat di Indonesia. Ada kejanggalan masif di mana Demokrat pada pemilu 2009 berhasil mendapatkan kenaikan suara 300% dibandingkan pemilu 2004. Sistem multipartai seperti Indonesia yang sangat kompleks dengan intensitas persaingan yang sangat tinggi sebenarnya tidak memungkinkan bagi parpol seperti Partai Demokrat untuk mengalami kenaikan 300% pada pemilu 2009 lalu. Ini adalah suatu anomali di dalam pemilu, kata Hasto. Kemenangan yang diraih Demokrat adalah paduan jurus pemenangan politik model Amerika, Thailand, dan juga Afrika yang dirasionalisasikan lewat berbagai politik citra dan bandwagon effect. Poin berikutnya adalah Demokrat dinilai meniru strategi Thaksin di Thailand dengan menggelontorkan 2 miliar US dollar dana untuk kepentingan elektoral dari Juli
2008 sampai Februari 2009. Sehingga menurut istilah dari Markus Misner, elektoral Demokrat dan Pak SBY beroket. Poin berikutnya adalah sistem pemilu tanpa nomor urut disertai dengan bandwagon effect lewat survei dan pencitraan. Ini adalah model Amerika, sedangkan menyusupkan agen partai ke KPU oknum aparatur negara adalah model Afrika. Buktinya adalah Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati yang direkrut ke Partai Demokrat. Poin berikutnya adalah manipulasi daftar pemilih tetap atau DPT. Ini luar biasa. Ini juga zaman Pak SBY, di mana di zaman Pak Harto saja tak pernah melakukan manipulasi DPT. Ini DPT dimanipulasi secara masif. Belanja iklan juga, ini duitnya dari mana, kata Hasto. Poin berikutnya adalah Hasto menjelaskan data soal jumlah anggaran negara terkait dengan operasi khusus di pemilu 2019. Jadi ini data-datanya semua, dan ini kan yang tidak dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kemudian bagaimana Pak SBY bisa mengatakan kalau Pak Jokowi itu batil? Pak Jokowi itu jahat, merencanakan kecurangan pemilu, kata Hasto. Poin berikutnya lebih mengejutkan loh. Jadi mohon maaf nih Pak SBY, kecurangan itu justru terjadi pada periode Bapak, bukan pada saat Pak Jokowi. Dan kemudian yang menyedihkan itu adalah dokumen-dokumen pemilu 2009 yang dihancurkan. Sampai sekarang kita tidak bisa punya data pemilu sampai ke tingkat TPS, karena itu semua dihancurkan. Jadi untuk menutup jejaknya, kata Hasto. Beberapa poin tambahan lainnya adalah terjadinya kecurangan DPT yang terjadi di daerah Jawa Tengah, Jatim, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Sumbar, Sumut, Sulbar, sampai NTB. Begitu juga dengan program BLT dan beras miskin atau raskin yang digunakan untuk kepentingan elektoral SBY. Sehingga kenaikan suara Demokrat mencapai 300% pada pemilu kedua. Belanja iklan Demokrat itu juga sangat banyak di daerah saya di Dapil, bahkan dulu kita hitung. Menurut AC Nielsen, iklan Demokrat mencapai 15,5 miliar per bulannya. Juga disebutkan bahwa jika ingin membongkar kasus kecurangan pemilu, maka harus diungkapkan kasus Senturi, khususnya dana talangan untuk kemenangan SBY. Mengerikan, kan? Sebenarnya ini sudah lama saya ketahui. Makanya SBY dan Demokrat ini bukan kelompok yang pantas untuk memimpin negeri ini. Cukup 10 tahun waktu terbuang sia-sia, dan sekarang mereka mau mengorbitkan AHY, no way lah ya. Anak kemarin sore nggak punya latar belakang polisi, nggak punya prestasi juga ya masa lalu, masa mau langsung disodori sebagai capres atau cawapres? Ini namanya tak tahu malu. Habis itu mereka merasa lugu, sok suci dan tak bersalah. Kemudian play victim, seolah-olah orang yang lain curang dan jahat. Logikanya begini, bukankah orang yang curiga soal kecurangan adalah mereka yang biasanya melakukan kecurangan? Iya kan begitu? So, pikirkan baik-baik. Sudah baca surat terbuka Denny Indrayana yang ditujukan kepada Mubega? Beberapa kesan dan pesan serta harapan tersirat dari membaca surat dimaksud yang konon ditulis di Aussie itu. Di antaranya berharap dukungan Bu Mega tentang berbagai kemungkinan yang bakal terjadi pada dunia perpolitikan di negeri tercinta ini. Kasihan dan bikin prihatin melihat aksi Denny Indrayana yang adalah mantan Wakil Menkumham era SBY ini. Gelar akademisnya gak tanggung, profesor, sehingga layak menyandang gelar sebagai pakar hukum tata negara. Itu adalah gelar tertinggi dalam dunia pendidikan. Guru besar yang kalau harus dicari padanannya dalam dunia persilatan adalah suhu ya, tidak sama dengan temperaturnya. Tapi tindakannya dalam membocorkan keputusan MK ala Denny, yaitu MK sendiri belum bersidang loh, apalagi mengumumkan keputusan yang dimaksud, terbukti memang sempat menaikkan suhu alias temperatur jagat politik nasional.